Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video recording parenting class teman ibu dengan judul ringannya mendidik anak sesuai fitrah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Monte Parents yang telah hadir secara langsung di Pendopo Kabupaten Garut dan juga segenap panitia terkhusus narasumber yaitu Umi Upi dan Kang Ustadz Ajay yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Dan juga terkhusus untuk Kang Dodoy, orang tua dari Fatimah dan Fatih yang bertugas sebagai kori dengan bacaan yang sangat menggetarkan hati. Konten ini kami sediakan untuk Monte Parents yang berhalangan hadir. Kami sebelumnya mohon maaf karena ada kendala teknis sehingga ada bagian awal dari narasumber pertama yaitu Umi Upi yang terpotong sekitar 10 menit. Namun, saya ingin coba merangkumkan apa yang saya simak dari penjelasan beliau. Pertama, Umi Upi memberikan testimoni bagaimana beliau sebelum mengenal fitrah based education, bagaimana kondisi pengasuhan anaknya yang mungkin agak sedikit jauh dari fitrah. Nah, karena memang kesibukan beliau sebagai dosen dan pekerjaannya begitu ya, pernah juga meninggalkan anak balitanya untuk kuliah S2 dan itu membuat beliau susah hati begitu ya. Nah, beliau memberikan apresiasi pada Monte Parents yang hadir waktu itu dan juga pada parents yang membacakan ayat Al-Quran. Katanya mungkin saat seusia Bapak, katanya ya, saya masih sibuk dengan pekerjaan saya. Dan itu cukup membuat saya juga merasa terharu begitu ya. Nah, katanya Bapak Ibu harus bersyukur bisa membersamai tumbuh kembang anak dengan memberikan banyak waktu bersama anak-anak, khususnya anak balita. Karena memang fitrahnya demikian. Nah, sehingga pengasuhan yang beliau berikan pada anak-anaknya itu sempat memang tidak atau belum sesuai dengan fitrah. Karena waktu itu belum memahami tentang fitrah based education. Nah, kemudian di masa-masa sulitnya, singkat cerita, Umi Upi qadarullah dipertemukan dengan almarhum Ustadz Hari Santosa. Waktu itu beliau masih ada. Kemudian beliau mendapatkan pencerahan dari belajar mengenai fitrah based education. Nah, dengan sangat humble, Umi Upi menjelaskan dan menceritakan bagaimana beliau menerapkan fitrah based education pada pengasuhan pada anak-anaknya, bagaimana kesalahan-kesalahan pola pengasuhan yang sebelumnya kemudian ia perbaiki dengan menerapkan fitrah based education. Dan Umi Upi menceritakan bagaimana pencapaian anak pertamanya yang bisa menjadi pengusaha sebuah kursus bahasa Inggris sejak usia kelas 5 SD. Nah, nanti kelanjutannya silahkan ayah bunda Monteverance semua simak di video berikut ini. Semoga materi yang disampaikan oleh narasumber bisa membuka wawasan bahwa sebetulnya dengan memberikan pengasuhan berbasis fitrah bukan malah membebankan kita sebagai orang tua, tapi insya Allah memberikan keringanan. Saya kasih tantangan untuk dia tes TOEFL sebelum memulai English course-nya. Dia tes TOEFL-nya di atas 500, artinya saya bolehkan gitu ya, kelas 5 SD waktu itu. Saya kira 500 sekian setelah jadi dosen. Dia 500 kelas 5 SD. Dia bikin logonya sendiri. Dia minta bantuan ke saya untuk menyusun kurikulumnya. Lalu launching lah. Dan dapatlah murid dari 1, 2, sampai akhirnya muridnya waktu kelas 6 SD kemarin lagi banyak-banyaknya tuh sekitar 20-an orang. 6 orang diantaranya adalah anak SMP 2, anak SMA 4 ya. Dan dari kursusnya itu dia sudah dapat penghasilan yang cukup besar menurut saya untuk anak SD 1 sampai 2 juta per bulan ya. Ini luar biasa menurut saya ya. Jadi bukan saya bangga ya, dan saya tidak pernah bilang I'm proud of you enggak, tapi alhamdulillah Allah yang kasih semua kemampuan untuk dia bisa seperti itu. Ini rezeki besar yang harus saya syukuri.
menyusuri. Jadi perspektifnya itu. Ya. Nah, terus berjalan bahkan sampai saat ini kursusnya masih ya, muridnya lebih sedikit karena memang waktu dia yang tidak cukup banyak untuk menerima murid-murid yang baru. Nah, uang yang dia dapat, dia buat program sosialnya. Dia bikin kayak CSR-nya gitu ya, corporate social responsibility, kecil-kecilan gitu ya. Dia mengajar gratis di 3 tempat, satu di pesantren Al-Kausar, pesantren Duafa di Bayongbong, kedua di Darul Maula, itu di daerah Limbangan, ketiga di Saung Bersemi. Jadi saya alhamdulillah gara-gara anak saya pun membuat komunitas Garut Zero Waste. Ini bagian dari kurikulum ya, bagaimana kurikulum rumah dengan perkembangan kita dengan anak-anak itu harus sejalan. Montessori banget kan? Ya? Nah, harus sejalan. Jadi kita buat kita membuat komunitas Garut Zero Waste, saya bersama teman-teman, dan di sana kasih mengajarkan bahasa Inggris gratis pada masyarakat di slum area di belakang pasar Malangbong gitu. Itu sebulan sekali ya. Tapi kalau sekarang kayaknya agak kerepotan, baru 2 bulan sekali kita bisa ke sana. Atau setidaknya kita berbagi sesuatu dengan anak-anak yang ada di sana dari hasil gaji dengan kasih. Jadi itu ceritanya. Terus kemudian ketika saya sering bertemu dengan teman-teman, dengan saudara ya, dan sebagainya, bercerita tentang anak-anak gitu ya, selalu urusannya dengan kerepotan ya, mengurus anak, betul nggak? Coba saya tanya di sini, ibu-ibu masih repot nggak saat ini ngurusin anaknya? Masih ya? Boleh pertanyaannya saya sempitkan. Kalau yang punya anak SD sampai SMP, ada di sini yang sudah punya anak SD? SMP? Oke. Masih merasa kerepotan nggak? Masih suka galau nggak dengan pendidikan yang diberikan pada anak-anak? Kalau udah nggak ada galau, kalau udah nggak merasa repot, saya udahan. Saya mendengar banyak yang misalnya susah untuk pergi ke sekolah, ya, susah untuk mengerjakan PR, susah untuk mengaji, susah untuk disuruh sholat, apalagi sholat berjamaah ke masjid untuk laki-laki. Nah, saya lalu ya bukan berarti membandingkan, tapi kita mencoba melihat gitu ya. Oh, saya alhamdulillah ya sejak kelas ya, sejak saya kenalan dengan MPD, tapi sebetulnya sebelumnya juga gitu ya, walaupun saya belum tahu, tapi beda pendekatan atau fondasi yang saya terapkan itu beda pendidikannya dengan berbasis fitrah. Mungkin pendidikan yang dulu saya terapkan itu ya dari bahan bacaan yang banyak itu dari barat varian gitu, termasuk Montessori gitu ya. Gitu. Alhamdulillah Bu, saya tidak pernah merasakan kerepotan itu. Jadi kayak udah otomatis aja. Jadi sehari-hari kerepotan saya di rumah dengan anak-anak itu ketika kenal MPD ya, dari kelas 3 sampai saat ini adalah bagaimana kita melihat berbagai hal bersama sebagai sebuah proyek rumah ya gitu. Jadi minggu ini target kita apa? Kita mau mengerjakan apa? Tantangan buat Umi apa? Buat Abi apa? Buat kakak? Buat dede apa? Terus nanti kita ada proyek sosial kemana? Jadi lebih rapor itu seperti itu, alhamdulillah. Makanya mungkin di sini temanya tadi ringannya mendidik anak, ringannya, betul nggak ringan? Kira-kira betul nggak ringan? Tergantung ya kita memaknainya. Nah, itu ya sekilas cerita saya berkenalan dengan MBA. Sampai kasih kelas 6 mau SMP, akhirnya ada teman saya yang memaksa saya untuk bisa sharing cerita ini. Jadi Bapak Ibu atau
yang kita terapkan pada anak-anak kita. Kalau orang ada yang nanya hebat dan sebagainya, ya saya cuma alhamdulillah gitu ya, tabarakallah. Udah cuma seperti itu saja gitu ya. Sampai akhirnya teman saya inilah yang menyadarkan saya bahwa ini sesuatu yang harus dibagikan. Ya. Lalu saya juga secara langsung akhirnya mengikuti ya intensif kelasnya Ustaz dari Santosa. Hanya sayang saat saya mengikuti intensif kelas yang kurang lebih 3 bulan, itu beliau sudah tidak ada. Beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan ya Ustaz dari Santosa, alhamdulillah, mudah-mudahan beliau selalu terangkan kuburnya, ya, selalu diberikan tempat yang terbaik yang indah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi saya ketemu dengan istrinya, dengan anaknya, dengan murid-muridnya yang lain gitu ya. Dan banyak sekali yang saya dapat dari kelas intensif yang saya ikuti itu gitu ya. Apa yang paling mengejutkan dari saya mengikuti FBE? Ternyata yang terperbaiki itu bukan fitrahnya anak saya sesungguhnya, tapi ada fitrah saya sebagai ibu, ada fitrah suami saya sebagai ayah. Itu yang yang menjadi terus menerus lebih baik. Ini bunda-bunda, kalau bunda-bunda tahu gimana saya dulu. Saya itu orang yang mungkin pergi pagi pulang sore atau malam. Kalau udah ngerjain jurnal, ya, bisa suka lupa pulang bahkan. Saya cari sekolah dulu di Bandung ya, anak saya pertama. Saya cari sekolah intens. Kenapa? Agar anak saya bisa berlama-lama di sekolah. Jadi saya pergi dari rumah jam 6:30, drop dia, pulangnya jam 4, tapi kadang-kadang udah jadi langganan satpam sekolah, saya jemputnya jam 5. Bayangin, ya. Itu seperti itu. Terus saya adalah orang yang bangga sekali karena saya dengan suami itu kalau butuh sesuatu atau saya harus pergi kemanapun, sifatnya cuma info, izinnya tuh sudah dirapel di awal waktu nikah, ya. Jadi cuma info gitu. Abi besok punya harus kesini ya, harus kesana 2 hari seminggu gitu, ya. Bahkan saya S2 itu ninggalin anak saya 1,5 tahun ke Inggris. Yang besar tuh saya tinggalin, ya. Apa kalau saya mikir dibuat dari apa hati saya saat itu gitu loh. Jadi kalau saya tadi masuk ke sini, saya lihat Misrahmi dan suami, saya lihat ayah bunda terutama yang hadir, ayah-ayahnya, ayah-ayah hebat luar biasa. Gak semua ayah dikasih kesempatan itu oleh Allah. Ya. Itu fitrahnya yang malah panggil. Ini yang suka bikin saya itu sedih. Tapi ternyata dengan mengenal Private Education ini, semuanya itu ada solusinya. Ya. Setiap masalah itu ada solusinya. Dan apapun, sebesar apapun masalah anak, yang harus kita gali sebetulnya adalah siapa? Siapa kira-kira? Orang tuanya. Nggak ada anak yang salah seakal apapun anak. Ya. Nggak ada, bahkan tidak ada anak-anak itu ya. Dan kemudian tidak lama. Oke, itu kenalan saya. Nah, terus hari ini apa yang akan kita lakukan? Sebetulnya Private Education ini harusnya berseris, ya. Mungkin sekarang baru perkenalan apa sih pendidikan berbasis fitrah, ya. Nah, setelah berkenalan sebentar, nanti saya akan coba karena saya tanya pada timnya Misrahmi hari ini yang akan datang itu orang tua dengan usia rentang anak berapa? 0 sampai 6 tahun ya kalian? Oh ada yang SD, tapi kita menyiapkannya baru 0 sampai 6 tahun, nggak apa-apa ya. Nah, 0 sampai 6 tahun ya. Dan kita akan melihat bagaimana ya, konsep pengasuhan berbasis fitrah ini untuk anak 0 sampai 6 tahun. Nah luar biasanya yang mengundang saya ini adalah sekolah Montessori yang sejak lama sebetulnya saya sudah
banget kesamaannya dengan fitrah justification, ya, banyak sekali. Sampai saya berpikir bahwa Ibu Maria Montessori itu dia Allah kasih hidayah yang luar biasa besar untuk bisa mengenali fitrah dirinya, ya, terlepas apapun agamanya, gitu ya. Karena fitrah itu dimiliki oleh semua manusia. Nah, apa itu fitrah? Fitrah itu adalah konsepsi dasar seorang manusia, ya, potensi kebaikan yang dimiliki oleh seorang manusia. Jadi ketika kita bahkan sebelum lahir, ya, kita sudah Allah berikan fitrahnya, ya, potensi kebaikan kita. Makanya kalau kita berbuat sesuatu yang tidak baik, selalu ada bisikan untuk kembali kepada yang baik. Jadi kalau ada kembali kepada fitrah, bukan kembali kepada sesuatu yang bersih, yang kosong seperti teorinya John Locke, gitu. Tapi kita kembali pada kebaikan yang sudah Allah berikan sebagai bekal kita seorang manusia ketika kita punya janji kepada Allah, ya, di dalam alam lawastu kita berjanji dengan Allah bahwa kita adalah hambanya, ya, hambanya. Janjinya untuk bisa menghamba, untuk bisa menjadi khalifatul fil ardh, dan Allah berikan potensi kebaikan kita itu. Nah, jadi kalau diibaratkan dengan kanak, mau direkam juga sama katanya. ibarat biji tanaman. Setiap biji tanaman punya karakter dan keunikan masing-masing, meskipun itu tumbuh dari biji dari sama. Begitu juga dengan fitrah manusia, diibaratkan biji. Sama dengan konsep Montessori yang melihat secara spesifik keunikan dari individualitas manusia atau anak. Begitupun fitrah, ya. Jadi fitrah itu seperti itu. Kalau biji itu ditanamnya kira-kira harus di mana? Apakah bisa kalau kita punya biji jagung kita tanam langsung di di tanah? Kita punya biji sawi kita tanam langsung di kebun, bisa seperti itu enggak? Atau padi kita tanam langsung bijinya di sawah, begitu enggak? Tidak, ya. Biji itu harus ditanam di media yang sesuai dengan karakter bijinya. Caranya juga begitu sama. Kalau bijinya kecil, ya, maka dia harus ditanam dengan cara ya sebesar bijinya itu, tanahnya ditekannya baru dimasukkan, ditutup aja sedikit, ya. Bijinya besar lebih dalam lagi ditanamnya, gitu. Terus kemudian si biji ini kalau untuk tumbuh, ya, kira-kira harus tepat nggak cara menanamnya, cara menumbuhkannya, merawatnya? Harus tepat. Kalau terlalu banyak air akan busuk juga, gitu ya. Kalau terlalu banyak pupuk akan mati, gitu. Nah, harus tepat. Sama kayak manusia, gitu. Kita juga harus tepat memberikan pendidikan kepada anak, itu kurang lebih. Oh ya, ketika kita sebagai orang tua, ya, melihat bahwa kita itu sebagai biji tanaman, maka kita tugasnya itu hanya seperti kebun, seperti gardener yang menumbuhkan saja, bukan membentuk. Coba di sini masih ada nggak yang ingin anaknya jadi A, ingin anaknya jadi B, ingin anaknya cepat bisa itu, ingin anak cepat bisa ini? Masih ada yang seperti itu? Kayaknya enggak deh kalau di sekolah Montessori teman ibu. Idealnya kita harus bisa jadi pekebun aja, ya, menumbuhkan, ya, memberikan tempat terbaik agar si biji itu tumbuh. Jadi kalau biji itu tumbuh, maka akarnya akan kuat, dahannya juga akan kuat, daunnya akan lebat, dan dia akan berbuah yang manis. Oke, bisa next slide. Kalau ada pertanyaan, apa tujuan besar dari pendidikan dan pengasuhan? Kira-kira di sini tujuannya apa sih menyekolahkan
putra-putrinya. Apa tujuannya? Boleh? Secara umum biar anaknya bisa pintar, bisa masuk ke sekolah perguruan tinggi favorit, terus kemudian bekerja dapat gaji tinggi, pergi ke haji, ya, punya rumah, punya mobil. Secara umum kan seperti itu gitu ya. Ada nggak yang berpikir dahulu bahwa kita kembalikan pada penciptaan manusia itu apa, gitu ya? Nah, saya jadi berpikir gitu, oh untung banget saya dipertemukan dengan pendidikan berbasis fitrah ini. Kalau enggak saya memang mungkin sudah bisa lari, tapi entah larinya ke arah yang mana, ke arah yang betul atau ke arah yang sebaliknya gitu ya. Itu. Jadi tujuan pendidikan itu harus selaras dengan tujuan penciptaan manusia di bumi. Manusia itu di bumi diciptakan untuk menjaga bumi, untuk menjadi khalifatul fir'at, ya, untuk memberi kebermanfaatan. Kita mungkin melihat ya, banyak orang pintar, dia jadi pejabat tapi kemudian korupsi. Banyak orang soleh, dia jadi ustaz, jadi ustazah, ya, alhamdulillah, kemudian dia melakukan pelecehan seksual sama santrinya, misalnya. Banyak seperti itu ya. Apa yang salah? Mereka punya pendidikan agama yang tinggi, mereka punya pendidikan umum yang tinggi. Kemana hal itu bisa terjadi? Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa coba? Karena ada ketidakseimbangan dari fitrah-fitrah yang tumbuh di dalam jiwanya. Nanti kita bahas lagi ya. Boleh di. Nah, ini 8 fitrah yang dimiliki oleh manusia, ya, 8 fitrah kami. Mungkin tidak terbaca semuanya ya. Ada fitrah keimanan, ada fitrah bakat, fitrah belajar dan bernalar, fitrah individualitas dan sosialitas, fitrah jasmani, fitrah seksualitas, estetika dan bahasa, dan fitrah perkembangan. Nah, ini sebetulnya klasifikasi yang dibuat oleh Ustaz Hari Santosa. Banyak dari sumber lain yang punya klasifikasi yang berbeda-beda, tapi saya mengambil yang 8 pembagian klasifikasi fitrah ini. Oke, nggak apa-apa, maju aja Mbak. Nah, enaknya bagi saya ketika belajar fitrah based education ini, kita dikenalkan pada framework FBE yang memperlihatkan harus seperti apa kita sebagai orang tua mengasuh anak kita dalam setiap tahapan usianya. Secara garis besar, ya, dan dalam konsep Islam, anak itu disebut anak itu ketika dia usianya berapa tahun? 0 sampai 15 tahun. 0 sampai 15 tahun. Ya, itu anak. Jadi kalau 15 tahun ke atas itu sudah dewasa. Pertanyaan saya, terutama untuk yang sudah punya anak atau dulu kita pada saat usianya 15 tahun, 17 tahun, sudah merasa dewasa belum? Belum ya. Justru yang ada adalah anak di rentang remaja ini menjadi salah satu grup anak yang paling bermasalah. Betul nggak? Padahal kalau kita lihat bagaimana zaman dulu di Indonesia saja gitu ya, pejuang-pejuang Indonesia itu dulu umurnya belasan tahun, 19 tahun, 20 sekian, ya. Ki Hajar Dewantara itu berjuang dari sejak 19 tahun, ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan dia sudah bergerak di masyarakat sejak beliau juga berusia sekitar 17-18 tahun gitu. Sampai di usia muda mereka sudah menjadi pemimpin negeri. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita semua, ya, di usia 15 tahun sudah ada di mana beliau? Sudah menjadi pengusaha ya, karena sejak 8 tahun
beliau sudah magang, sejak 12 tahun beliau sudah ikut kerja ke temannya, ke negeri Sam, ke pamannya. Dan di usia 19 tahun, Nabi Muhammad itu sudah terkenal sebagai pengusaha saudagar muda di sana. Usia 25 tahun, beliau sudah sangat kaya raya. Hidup sederhana, tapi kekayaannya luar biasa. Yang harus kita contoh ya begitu. Bagaimana kita punya kekayaan, kemudian kekayaan kita dipakai untuk hal yang bermanfaat. Jadi usia muda itu kalau kita sekarang bisa melihat ya konteks kekiniannya, pasti semuanya tahu ya Atta Halilintar, ya enggak? Nah, pernah berpikir mungkin ya, atau saya sendiri juga kadang ingin ya punya anak kayak Atta gitu ya, yang sudah mandiri gitu ya, secara spiritual, mandiri juga secara sosial ya. Bahkan akhirnya dia menikah muda dan saya rasa berhasil gitu mendidik istrinya, mendidik anaknya ya, kalau kita lihat secara sekilas gitu. Nah, pertanyaannya apakah ini hanya milik mereka saja? Enggak, ayah bunda, itu tuh milik kita semua ya. Dan ternyata Allah itu memberikan potensi yang sama pada kita semua. Jadi balik lagi, kalau saya sering disebut ya apa ya, punya anaknya hebat ya, udah jadi pengusaha, udah jadi guru bahasa Inggris ya. Alhamdulillah kemarin juga mewakili kota Garut di tingkat nasional, jadi sobat SMP gitu ya, berprestasi juga gitu, di OSIS aktif dan sebagainya. Bahkan saya sampai harus ngerem seperti itu gitu. Itu bukan sebuah kehebatan ternyata. Itu Allah sudah set, sudah titipkan pada kita semua. Hanya kita sebagai orang tua yang kadang tidak mencari tahu bagaimana kita harus menumbuhkan potensi kita itu dengan baik. Kita terlalu egois dengan diri kita sendiri. Itu yang saya rasakan dengan kita ini. Iya, kalau kita lihat klasifikasi orang berdasarkan fitrah, secara umumnya ada dua pembagian. Usia dini 0 sampai 7 tahun dan usia dewasa 7 sampai 14 tahun. Di usia dini itu anak-anak tuh jadi raja, jadi ratu, orang tua itu jadi pelayannya, orang tua itu jadi penasihat raja dan ratunya, gitu ya. Ada nggak yang punya anaknya udah umurnya 10 tahun, udah umurnya 12 tahun, tapi masih melayani? Ada nggak? Ayo, ada nggak? Pasti ada ya, karena masih bilang anak-anak. Padahal sesungguhnya tidak perlu kita melayani loh anak kita yang usia 10 tahun, 12 tahun, biarkan, karena bukan tahapannya lagi gitu. Di usia ini anak itu harus bermain, maka dia belajar itu lewat bermain. Jadi Montessori itu udah luar biasa kan? Terus kemudian disadarkan lewat iman, dan orang tua berfungsi sebagai protektor ya gitu. Bagaimana dengan orang dewasa? Orang dewasa itu ada dalam masa 7 sampai 14 tahun, calon orang dewasa ya. 7 sampai 14 tahun. Jadi anak baru masuk SD itu adalah calon orang dewasa. Kebayang ya, saya kalau punya anak kelas 1 SD, kalau berpikir lagi, calon orang dewasa sih iya, tapi kayaknya dengan segala kelucuan dan kemanjaannya, maka kita akan tetap melihat dia sebagai anak. Bahkan mungkin ketika anak kita kelas 5 SD gitu. Nah, ini pendidikannya itu harus ramah masa depan. Nah, seperti apa nanti kita bahas. Anak itu ditempa, dilatih, diperintahkan lewat kesadaran. Orang tua hanya memberikan support ya. Gitu. Nah, ada dua musuh utama dalam pengasuhan anak ya, dari yang saya pelajari dari pendidikan berbasis fitrah ini. Yang pertama, tidak menggegas.
Seperti tadi saya ibaratkan pada bini, menggegas itu kita ingin cepat bininya tumbuh, kita kasih pupuk banyak-banyak. Yang ada apa? Mati bininya, gitu ya. Ini. Yang kedua apa? Jangan lebay. Jadi jangan menggegas ya, jangan lebay dan jangan abai. Dua. Ya. Jangan lebay dan jangan abai, harus sesuai dengan porsinya. Nah, berdasarkan framework FDE ada 3 tahapan perkembangan anak. Tahapan pertama ini 0 sampai 6 tahun, ini pralatih. Tahapan kedua ini 7 sampai 10 tahun, pre-akil balik 1. Tahapan ketiga 11 sampai 14 tahun, pre-akil balik 2. Dan tahapan keempat itu adalah anak yang sudah mukalaf atau dewasa. Nah, tugas kita berat ya, yang bunda ya. Dewasa itu tuh sudah sama loh, sejajar kayak kita dari sisi pemikiran, dari sisi tanggung jawab. Mungkin kita flashback, lihat lagi zaman uyut eyang kita, banyak banget ya mereka yang menikah, menurut kita tuh menikah muda, umur 14 tahun, umur 16 tahun gitu. Tapi mereka bisa sukses ya, meluaskan manfaatnya di masyarakat jadi apapun mereka gitu. Ya mungkin kita melihat seperti itu. Nah, kenapa yang terjadi saat ini justru sebaliknya? Di usia 15, 16, 17 tahun itu adalah usia rawan yang paling banyak anak bermasalah. Sesungguhnya yang bermasalahnya adalah kita, orang tuanya. Ini tadi sudah kita bahas ya. Nah, apa yang terjadi kalau banyak fitrah kita yang tercederai, banyak fitrah kita yang tidak tumbuh ya. Saya kasih contoh nih, di Garut tuh fenomena LGBT itu lagi banyak sekali, ya nggak? Nah, bilang apa coba alasan utamanya kenapa bisa banyak LGBT? Apakah karena pergaulan? Apakah karena kurangnya iman? Bisa juga. Apakah karena kurangnya perhatian dari orang tua? Mana di antara 3 alasan tadi yang paling menentukan seseorang itu bisa jadi LGBT? Kurang perhatian dari orang tua. Dalam konteks fitrah seksualitas, ada yang namanya kelekatan anak dengan orang tuanya. Nah, kalau kelekatan ini tidak ada atau kelekatan ini salah tempatnya, maka akan jadilah anak-anak itu tumbuh menjadi LGBT. Ibu bapak, ayah bunda usia 0 sampai 6 tahun itu anak harus dekat dengan kedua orang tuanya. Dengan keduanya loh, bukan gara-gara ibu punya kewajiban menyusui 2 tahun lalu ayahnya tidak ada membersamai. Enggak, harus dekat dengan kedua orang tuanya. Anak usia 7 sampai 10 tahun itu harus lekat dengan sesama gender. Anak perempuan dengan ibunya, anak laki-laki dengan ayahnya. Untuk apa? Untuk mengenal fitrah keibuannya, untuk mengenal fitrah keayahannya. Sebaliknya, usia 11 sampai 14 tahun, anak itu harus lekat dengan yang berkebalikan gendernya. Jadi anak perempuan dekatnya dengan ayahnya, anak laki-laki dengan ibunya, untuk mempersiapkan masa depannya ke depan, di mana dia akan punya pasangan dan disitulah dia mengenal peran yang berbeda. Jadi tidak akan jauh. Kita itu mentreat pasangan kita, ya, akan melihat bagaimana orang tua kita memperlakukan pasangannya masing-masing, gitu kan? Seperti itu. Apa yang terjadi saat ini? Orang tua terlalu percaya bahwa yang membuat hidupnya akan sukses itu adalah kemandirian ekonomi, betul nggak? Ya, saya aja masih susah untuk bisa ibaratnya betul-betul lepas ya dari ketergantungan yang namanya
uang dan selalu dikoneksikan dengan sesuatu hal yang sifatnya material. Akhirnya orang tua sibuk kerja, termasuk guru-guru, dosen-dosen yang ulama-ulama sibuk dengan dunianya masing-masing. Anaknya tak suka ya, pada orang yang sebetulnya secara fitrahnya itu bukan ayah handanya, bukan yang bisa menumbuhkannya. Dan ketidakadaan kelekatan ini, kekurangan kelekatan ini, inilah yang menjadikan generasi kita tumbuh menjadi LGBT. Anak itu nggak butuh uang kita banyak-banyak, anak itu nggak butuh banyak sertifikat tanah dan lain sebagainya gitu. Anak itu butuh waktu kita, anak itu butuh perhatian kita. Dulu saya pro sama yang namanya quality time. Gak apa-apa lah saya sibuk, tapi seminggu sekali saya punya kualitas, tapi sebulan sekali saya punya kualitas sama anak saya. Sehingga begitu punya uang pergi liburan kemana, begitu punya uang beliin sesuatu yang menurut kita akan menggantikan ketiadaan kita. Salah besar seperti itu. Padahal kalau udah tahu dari dulu, gak akanlah mengejar apapun itu. Yang penting kita tuh bisa basic needs terpenuhi, sisa waktunya ya kita pakai untuk menumbuhkan mereka. Mereka umur 15 tahun baru kita start berkarir. Gitu. Saya jadi anti ini ya. Ini pandangan saya ya, silakan dikaji oleh masing-masing gitu ya. Gitu. Mungkin dari penyesalan banyak hal yang saya sesali gitu ya, karena banyak fitrah-fitrah anak saya yang tidak berkembang gitu ya, terutama anak pertama. Bagaimana ada kok syaratnya, nanti saya kasih tahu gitu ya. Mudah-mudahan timbul di pertanyaan yang nanti ya, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Nah itu. Ini semua hal yang dulu itu ujung-ujungnya gara-gara orang tua tidak mau membersamai anak itu menunjukkan fitrah dirinya gitu ya. Selalu membuat sama, anak itu sama gitu. Nah ini. Bentar. Ini tadi saya ceritakan ya, mungkin yang harus ada bahasan khusus tentang bagaimana kita juga bisa mengembangkan kita ke ayah bunda kita melalui anak-anak kita. Itu yang saya rasakan. Jadi saya tuh dulu kalau betah di rumah, sekarang saya jadi orang tangga yang begitu banget dan betah di rumah, gitu ya. Jadi ibu, ayah bunda mungkin di sini terutama bunda-bunda yang pekerjaan utamanya itu ibu rumah tangga. Saya juga pekerjaan utamanya ibu rumah tangga ya. Pekerjaan ibu rumah tangga itu harus sangat bangga. Allah sudah betul kasih anugerah yang besar untuk ayah bunda itu betah di rumah membersamai anak. Karena tidak semua orang tuh dapat hal itu, tidak dimampukan. Dan kita coba buka satu-satu ya. Kita coba lihat satu-satu. Fitrah keimanan. Siapa yang di sini tidak mau anaknya soleh? Mau nggak anaknya soleh? Saya tanya sama yang punya anak 0 sampai 6 tahun. Mau nggak ketika usia 6 tahun anaknya sudah hafal juz ke 30? Mau. Suka nggak mensupport anaknya untuk menghafal hal tersebut? Suka ya? Gitu. Makin bangga kalau anaknya makin banyak hafalannya? Iya. Tarian, betul nggak tarian? Ibu-ibu dari fitrah keimanan ini kira-kira apa sih yang diharapkan anak kita menjadi soleh, betul? Anak kita menjadi solehah, ya. Makanya kita masukin ke sekolah yang bagus, ya. TK-nya ke Montessori, SD-nya SDIT, SMP-nya pesantren, SMA-nya pesantren.
banyak, ya, banyak yang seperti itu. Orang tua menganggap bahwa memasukkan anak ke sekolah-sekolah Islam terpadu sampai SMA itu agar anaknya soleh, ya. Kok nyatanya begitu keluar anaknya buka jilbabnya, bahkan ada yang sampai convert agamanya. Bilangnya, kenapa bisa seperti itu? Karena yang ditemukan oleh orang tuanya ternyata bukan keimanan yang seharusnya dimiliki oleh anak. Jadi kita harus mampu membedakan mana agama itu yang secara spiritual harus dimiliki oleh anak dan mana agama itu yang merupakan ritual saja. Nah, 0 sampai 6 tahun ini adalah golden age untuk fitrah keimanan. Kalau dalam dalam konteks umum itu golden age itu 0 sampai 5 tahun, ya. Dalam konteks pendidikan berbasis fitrah, golden age itu 0 sampai 15 tahun. Jadi semuanya adalah golden age. Makanya 15 tahun itu habis-habiskanlah waktu yang banyak dengan anak kita, tetapi dengan cara yang sesuai, yang proporsional. Nah, fitrah keimanan golden age-nya di 0 sampai 6 tahun. Beda sama fitrah bakat. Kalau fitrah bakat itu golden age-nya di 11 sampai 14 tahun. Kalau keimanan itu di sini. Caranya gimana? Membuat anak kita kenal dengan Allah itu apakah dengan tadi menjadikan anak kita hafizah, menjadikan anak kita cepat memakai kerudungnya? Tidak dengan cara seperti itu ternyata setelah saya pelajarinya. Tapi dengan cara menumbuhkan kecintaan pada Sang Kholik yang menciptakannya lewat kita, ibu dan bapak, lewat keluarganya, lewat lingkungannya, lewat buminya yang indah. Itu. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua itu justru harus memperlihatkan keindahan, kecantikan, kemurahan, ya, dan hal-hal yang membuat anak itu semakin cinta pada Allah dan pada agamanya. Mereka belum saatnya dikenalkan dengan konsep perintah sholat. Mereka belum saatnya dikenalkan dengan konsep surga dan neraka, gitu ya. Kenapa kalau surga aja, gitu ya? Bagaimana ada sesuatu hal yang lebih indah dari dunia ini, gitu. Nah, jadi di usia ini kita harus banyak memperlihatkan keindahan Allah lewat representasi kita sebagai orang tua. Jadi kalau orang tuanya galak, gimana dong? Ya, kalau anak sampai kapok belajar agama gara-gara dipaksa untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran tanpa tahu dia maknanya itu apa yang terjadi? Anak akan benci dengan Al-Quran. Anak akan benci dengan agamanya karena setiap kali dia sedang bermain lalu kita paksa untuk sholat. Terus gimana dong mungkin caranya kita mengenalkan? Jadilah kita sebagai seorang hamba yang mampu menjadi role model bagi anak kita. Jadi kalau tadi ayah yang tadi membacakan Al-Quran, Masya Allah, saya yakin anaknya juga jago, anaknya juga hafal tanpa harus memaksa. Jadi harus membiasakan kebiasaan kita beribadah ini di depan anak kita. Kan berproses dari 0 sampai 6 tahun itu enggak. Yakin hadiahnya ketika anak 4 tahun aja dia udah buka Quran sendiri tanpa disuruh. Dia udah pengen sendiri gimana sih Bunda baca Al-Quran. Ini Montessori banget kan ya? Ya, sedetail itu Montessori itu melihat bagaimana anak itu berinteraksi dengan buku, dengan teks, dengan bacaan. Sedetail itu pula ternyata ajaran Islam yang asalnya dari Al-Quran ini mengajar kita sebagai orang tua. Cuma bayangin, sama kok saya juga dulu bacaannya tuh macam-macam
dia mulai hari ini masih mau memaksa anaknya untuk menghafal Quran sampai anaknya nangis-nangis. Jangan ya dek ya. Gitu, luar biasa. Nah, ini indikator awal. Anak itu antusias dan gairah kecintaannya kepada Allah dan Rasul, ya. Dan di akhirnya usia 6 tahun dia siap untuk diperintah pada tahap berikutnya. Makanya perintah sholat itu baru ada pada usia berapa? 7 tahun. Anak tahu norma yang ada di masyarakat, tahu norma yang mengikat dirinya, yang berasal dari Tuhan atau yang berasal dari masyarakat, dari pemerintah, itu baru boleh dikenalkan di usia 7 tahun. Dan ketika dikenalkan, dasarnya bukan karena anak takut, tapi karena anak bukan karena paham juga, tapi karena anak bersyukur. Anak bersyukur dengan hidupnya, sehingga dia atas kesyukurannya harus menjadi hamba sebagaimana Allah ingin ciptakan dia. Begitu, ya. Nah, jadi anak baru dikasih perintah sholat dan lain sebagainya itu di usia 7 tahun dan dasarnya kesyukuran, ya. Suka kita melihat, seneng ya udah rajin anaknya auto ke masjid. Itu perjuangan ayah bundanya 0 sampai 6 tahun memberikan contoh yang luar biasa, ya. Nah, ini yang harus dilakukan. Tadi sudah saya katakan yang berkali-kali, kita harus jadi role model, harus membuat atmosfer kesolihan di rumah dan di lingkungan sekitar, dan lain sebagainya. Nggak bisa sebentar kalau udah sharing Fitra Based Education, ya. Tapi karena ini sebagai fondasinya, kita agak baratnya di fitrah keimanan, karena golden age itu di fitrah keimanan. Nah, mudah-mudahan anak yang tumbuh dengan kecintaan ayah bundanya yang luar biasa, maka dia akan tumbuh menjadi anak yang luar biasa juga, akan tumbuh semua fitrahnya. Oke. Nah, ini fitrah belajar dan bernalar. Ini golden age-nya itu di usia 7 sampai 10 tahun, ya. Kalau di usia anak yang masih kecil, maka yang harus dilakukan oleh ibu adalah dia banyak-banyaklah bermain, karena anak itu belajarnya melalui bermain. Dan saya rasa Montessori adalah pilihan yang tepat. Jadi Montessori itu metodenya, gitu ya, metode yang bisa digunakan untuk menumbuh kembangkan anak berdasarkan fitrah anak, gitu, yang mampu menggali potensi anak itu sendiri. Fitrah bakat nih dan kepemimpinan. Harusnya dari awal saya disclaimer, ya, kalau saya berbicara di sini mengambil contoh siapapun itu, ya, entah itu tokoh, entah itu anak saya sendiri misalnya, bukan dalam konteks membandingkan, tapi semua anak, semua manusia itu hidup dengan sangat unik, dengan potensi masing-masing yang tidak bisa dibandingkan satu dengan yang lainnya. Ini ibu beruntung banget, ya, di Montessori, karena setiap aktivitas yang dilakukan di kelas itu pasti anak itu selalu diobservasi dengan baik, ya. Itu mungkin disediakan banyak hal yang bisa menjadi pilihan anak belajar, tapi bagaimana kemudian perkembangan cara belajar mereka, apa yang mereka sukai, ya, itu juga diperhatikan di sekolah Montessori. Nah, tugasnya bapak ibu di rumah, ayah bunda di rumah juga sama, ya. Ada talent tes dan lain sebagainya. Sesungguhnya yang paling akan tahu talentnya anak bapak ibu, ayah bunda adalah ayah bunda sendiri. Jadi mulai dari sekarang lihat terus, ya. Kalau suka masukin ke tempat les, salah nggak, Bu?
nggak salah juga kalau memang ada secara finansial bisa support, nggak apa-apa. Tapi lihat indikatornya. Kalau anak sudah tidak antusias, udah lepas, cari aktivitas di mana anak itu antusias. Jadi salah satu keberhasilan anak menumbuhkan bakatnya itu adalah antusiasme. Ada 4 ya kalau bicara bakat, mungkin udah pernah dibahas di sini. Apa aja tuh? Yang pertama, easy, enjoy, excellent, dan earning. Ya. Jadi kalau anak mengerjakan aktivitas itu, dia melihatnya mudah, ya, mudah, happy, gitu ya, dan hasilnya bagus. Terus kemudian dia bisa menghasilkan dari bakatnya, maka disitulah bakatnya. Nah sekarang banyak banget orang-orang yang berbakat jadi penyanyi, jadi apapun itu, tapi kenapa tidak memberikan kontribusi positif pada peradaban? Karena tadi fitrah keimanannya yang tidak tumbuh. Fitrah bakatnya tumbuh, fitrah keimanannya tidak tumbuh. Ya. 2 menit lagi ya. Ini yang harus dilakukan ya, tapi ini untuk orang tua itu banyak dibantu nih sama sekolah Montessori. Ya. Berapa jam di sekolah? Tapi cuma 3 jam Ibu. Selebihnya tanggung jawab ayah bunda di rumah ya, yang lebih banyak jamnya. Tapi bagus 3 jam. Kalau sampai Montessori ini kelas 12 jam, 8 jam gitu ya, ini semuanya masuk di belakang benteng. Kita merasa bahwa tanggung jawab anak kita itu ada di sekolah. Padahal salah besar. Sekolah itu sebagus apapun, sekolah itu hanya membantu. Kita kan yang akan nanti dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah tentang pengasuhan terhadap anak kita. Nah ini harus di-highlight adalah tidak membenturkan dengan adab. Untuk anak 0 sampai 10 tahun itu jangan dibenturkan dengan adab. Cari kalimat-kalimat yang lebih positif lagi ketika mereka melakukan kekeliruan, gitu ya. Jangan, tidak boleh nggak sopan, tidak baik, dia belum kenal itu. Ya. Apa tadi yang kelewatan? Yang mudah-mudahan ini banyak yang bisa kita eksplor lebih banyak, tapi karena waktunya sedikit ya, jadi mohon maaf tidak bisa penuh saya berikan di sini. Ada error ini. Intinya hari ini saya ingin mengajak ayah bunda semua untuk melihat kembali pada diri kita sebagai orang tua ketika melakukan pengasuhan anak. Ada satu hal yang ingin juga saya sampaikan barangkali sebagai ajakan untuk juga memberikan perhatian pada anak-anak yang tidak seberuntung anak-anak. Lihat ini. Kita selalu berpikir anak kita ingin sukses, anak kita ingin hebat, anak kita ingin baik, ingin berprestasi, ingin berkontribusi pada peradaban ini. Tapi kita melupakan bahwa ada anak-anak lain yang juga mungkin secara biologis itu bukan anak kita, tapi sesungguhnya dengan kemampuan yang kita miliki, mereka itu adalah anak-anak kita. Apa yang terjadi kalau anak-anak di luar ruangan ini, di luar dari anak-anak yang kita lahirkan, yang hari ini fenomenanya sedemikian mengerikannya, nanti besar mereka akan tumbuh dengan anak-anak kita. Apakah dunia anak-anak kita akan baik-baik aja di depan? Enggak. Makanya jangan pernah merasa kita harus menyolehkan sendiri anak kita, harus menyukseskan sendiri anak kita, tapi kesolehan, kesuksesan, dan kebahagiaan anak kita
juga akan sangat tergantung dari anak-anak yang jauh lebih banyak yang ada di luar sana yang butuh juga perhatian kita. Kenapa? Karena faktanya memang banyak orang tua yang bahkan jangankan untuk ikut kelas parenting, untuk bisa berkata tidak kasar sama anaknya itu tidak bisa dia lakukan. Untuk mengajari anaknya Al-Quran juga dia tidak bisa baca Al-Quran. Ini tugas kita bersama ya. Mudah-mudahan jadi bahan kedepannya bisa kita melakukan sesuatu secara bersama-sama. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Kalau sudah bicara sudah susah untuk berhenti. Mohon maaf sekali lagi. Nasrul minallah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wabashirul mu'minin wal qalami wal